Niat baik tidak selalu bisa diterima baik oleh orang lain. Terkadang niat baik justru dicurigai sebagai niat terselubung untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kadang-kadang kita menjadi mudah tersulut dengan perkataan yang menghasut sehingga kita bertindak tanpa berpikir panjang. Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rest in God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, saudara, mari kita responi undangan Tuhan ini. Kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena setiap hari Tuhan mengundang kami untuk menikmati persekutuan denganmu, untuk menikmati hadiratmu, untuk mengalami kelegaan kepadamu. Tidak peduli masalah apapun yang sedang kami alami saat ini, ketika kami datang kepadamu menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kami ketenangan di hati, kekuatan di hati kami. Bahkan Tuhan akan membuka jalan keluar yang terbaik sehingga kami bisa mengalami kemenangan di dalam Engkau. Bapa, saat ini kami rindu mendengar firman-Mu, mari Engkau berbicara kepada kami. Roh Kudus mengajar kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Niat baik tidak selalu bisa diterima baik oleh orang lain. Terkadang niat baik justru dicurigai sebagai niat terselubung untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kadang-kadang kita menjadi mudah tersulut dengan perkataan yang menghasut sehingga kita bertindak tanpa berpikir panjang. Hal itulah yang terjadi dalam diri seorang bernama Hanun yang membuat kehancuran, tidak hanya hidupnya berantakan tetapi kerajaannya pun juga berantakan. Perikop di 1 Tawarikh pasal 19 ayat 1-19 mencatat hal itu. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan dia? Yang pertama, termakan hasutan. Hanun termakan hasutan dari pemuka-pemuka Bani Amon tentang niat baik Daud untuk menjalin persahabatan dengan dirinya. Niat baik Daud diartikan oleh pemuka-pemuka Bani Amon sebagai siasat untuk mengintai dan menghancurkan kota mereka. Kita baca di ayat yang ketiga. Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini? Maka pegawai-pegawainya datang kepadamu." Hal itu terjadi karena Hanun tidak menyelidiki terlebih dahulu kebenaran dari peristiwa yang sesungguhnya, sehingga timbul di hatinya kecurigaan tanpa alasan. Saudara-saudara, ketika kita dikuasai oleh prasangka buruk terhadap sesuatu atau terhadap orang lain, kalau kita lebih berpihak pada satu informasi tanpa mengkajinya secara berimbang, dan kita akhirnya termakan hasutan orang-orang yang licik, orang-orang yang ingin menjerumuskan kita. Kita menerima laporan hanya sepihak. Curiga yang berlebihan itu akan membuat kita rugi. Kita akan dirugikan, kita sendiri yang rugi. Jadi lebih bijaksana kalau kita tidak mengambil keputusan sebelum jelas duduk perkaranya. Jangan mudah termakan hasutan supaya hidupmu sendiri aman dan tidak terpengaruh dengan situasi yang salah. Yang kedua,
bertindak tanpa berpikir panjang. Hanun akhirnya mempermalukan pegawai-pegawai Daud tanpa menyelidiki kebenaran yang sesungguhnya. Ayat yang keempat. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Tanpa berpikir panjang, dia memutuskan menjatuhkan hukuman karena merasa berhak untuk melakukannya. Akibatnya dari tindakan itu Daud memerangi Bani Amon dan mengalahkannya karena sudah mempermalukan utusannya. Ayat 19, ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadad-eser bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Terkadang kekalahan yang kita alami dalam hidup ini sebenarnya disebabkan oleh tindakan kita sendiri yang sembrono. Tanpa pikir panjang, kita kena hasutan, akhirnya kita bertindak dengan gegabah. Ingatlah, penyesalan selalu datang terlambat. Karena itu berpikirlah masak-masak sebelum saudara memutuskan sesuatu. Sebelum saudara bertindak melakukan sesuatu. Sebab kalau dengan sembrono saudara lakukan ternyata salah, sesal kemudian tidaklah berguna. Itu sudah merusak banyak hal, diperbaiki menjadi sulit. Setidaknya kepercayaan orang kan jadi sulit terhadap kita. Kalau kita bertindak sembrono ternyata yang kita lakukan salah. Karena kita termakan hasutan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Curiga sebagai bentuk kehati-hatian memang kadang-kadang itu baik. Tetapi kalau kecurigaan itu berlebihan, apalagi karena hasutan, informasi yang tidak jelas, informasi yang hanya separuh, hanya sebagian, kita tidak cek dulu kebenarannya, kita tidak coba cari informasi, data dan fakta yang sesungguhnya. Kita bisa bertindak sembrono, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Dan akhirnya kalau kita mengalami situasi yang buruk, penyesalan yang terjadi. Jadi saudara-saudara, ini zaman di mana informasi palsu, informasi salah, itu begitu mudah masuk dalam pikiran kita. Lewat media sosial, lewat informasi dari orang-orang yang juga terhasut dengan media sosial yang tidak benar. Itu setiap saat bisa masuk di pikiran kita. Kalau kita tidak bijaksana menerima informasi itu, kita bisa terjebak akhirnya dengan sembrono, dengan gegabah. Kita membuat keputusan yang fatal, yang akan merugikan diri kita sendiri. Apalagi kalau tindakan kita ini akhirnya menjadi kasus hukum, membuat kita punya masalah lebih besar atas hal itu. Oleh sebab itu, jadilah anak-anak Tuhan yang bijaksana. Saudara harus cek betul kebenaran setiap informasi. Saudara harus pastikan keputusan yang saudara buat itu berdasarkan data dan fakta yang benar. Saudara harus bertindak bijaksana supaya keputusan dan tindakan saudara itu tidak merugikan hidupmu, tidak merusak rumah tanggamu, tidak merusak integritasmu. Dengan demikian saudara akan tetap dipercaya orang-orang di sekitarmu, keputusan yang saudara ambil keputusan yang benar. Keputusan yang benar, keputusan yang bijaksana, keputusan yang saudara jaga tidak jadi batu sandungan, tentunya akan diberkati Tuhan. Akan membuat saudara buat keputusan-keputusan yang membuat hidupmu semakin diberkati oleh Tuhan. Membuat hidupmu selaras dengan maunya Tuhan. Saudara jadi berkat, menggarami, menerangi orang-orang di sekitar. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita kembali evaluasi bagaimana keputusan-keputusan saudara selama ini. Apakah saudara sedang dalam mengalami masalah yang sulit? Saudara dikejar-kejar dengan hutang.
saudara ditagih debt collector, saudara menjadi bermusuhan dengan saudaramu sendiri, saudara ada masalah di kantor, di gereja, di pelayanan, saudara cek apakah gara-gara saudara mudah termakan hasutan, gara-gara keputusan yang sembrono. Kalau itu terjadi, datang ke tata kasih karunia Tuhan. Minta Tuhan memberi kesempatan bagi saudara untuk memperbaiki situasinya. Dan biarlah hikmat Tuhan menyertai saudara. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami sadar seringkali kami mudah terhasut dengan informasi palsu, informasi yang tidak tanggung jawab. Sehingga kami bersikap sembrono, membuat keputusan yang sembrono, gegabah, dan itu berdampak buruk. Tuhan ampuni kami, beri kami kepekaan, beri kami kebijaksanaan, beri kami penguasaan diri Tuhan, supaya kami tidak mudah terhasut dengan informasi palsu yang tidak bertanggung jawab, supaya kami bertindak dengan bijaksana. Roh Kudus ingatkan selalu di hati kami, supaya kami sungguh-sungguh bertindak bijaksana dalam menyikapi situasi dan informasi yang kami dengar. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini mengalami masalah berat dalam hidup mereka. Hubungannya menjadi rusak dengan orang-orang di sekitarnya karena mereka bertindak sembrono. Mereka melakukan sesuatu yang sembrono akibat hasutan, akibat informasi yang salah. Kiranya kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, Tuhan nyatakan kepadanya, supaya mereka bisa memperbaiki situasinya, supaya mereka tidak mengulang hal yang sama. Tuhan tolong mereka menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, melakukan perdamaian dengan orang-orang yang menjadi korban dari keputusan sembrono mereka. Tuhan tolong mereka untuk mengalami pemulihan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan apapun, belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan sediakan, sehingga ada kesembuhan, ada pertolongan, sesuatu yang baik terjadi dalam hidup mereka semuanya. Terima kasih Bapa, damai sejahtera melingkupi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskanlah di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Puji Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama, mengimaninya, dan dengan penuh semangat kita katakan Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat, doa saya untuk saudara semuanya. Saudara malam hari ini sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.